Baik teman-teman, di sini saya akan membahas pengacara Farhad Abbas yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Rasman Arif Nasution atas pencemaran nama baik. Hal itu gara-gara ucapannya yang menyebut Rasman Nasution itu sebagai mantan pengacara di salah satu program televisi. Nah, usai dilaporkan Rasman Nasution, Farhad Abbas pun itu tidak gentar dan dia yakin kasus tersebut sulit diproses secara hukum, mengingat dia merasa bicara fakta bahwa Rasman memang diketahuinya dipecat dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Bahkan tak hanya itu saja, pengacara Saka Tatal itu justru membongkar fakta bahwa dirinya sudah lebih dulu melaporkan Rasman Nasution atas kasus dugaan penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik pada bulan Juni 2024 lalu. Farhad awalnya tidak mau laporannya terhadap Rasman ini terungkap ke publik, dan dia pun terpaksa mengumumkannya ke publik mengingat Rasman Nasution sudah mengumumkan bahwa dirinya sudah melaporkan Farhad Abbas. Dan berikut adalah video tanggapan dari Farhad Abbas. Let's go. Ya, bentar dulu ya. Sebenarnya saya mau umumkan ya, yang melaporkan Rasman itu adalah saya. Kita melaporkan karena ancaman mulutnya, tantangan, kemudian kalimat-kalimat kotor, kalimat jorok yang disampaikan dia. Setiap menelpon tuh ngomong-ngomongnya kayak anjing, kau on all, dan ngomongnya ukima kau gitu. Dan ini orang ini udah nggak bisa dijaga mulutnya. Jadi kalau istrinya bilang suaminya baik, suaminya itu kasar. Kalau kalian masyarakat Indonesia melihat perilaku orang yang, saya mau tanya dulu, Rasman ini melaporkan pidana, mana LP-nya? Nomor LP-nya mana? Gitu. Kalian kalau wartawan lihat LP-nya gitu. Dia hanya pengaduan aja, karena apa yang dilaporkan dari kalimat-kalimatnya itu, ya. Apa yang dilaporkan dari kalimatnya itu, ya, itu tidak berdasar gitu. Karena saya tahu apa yang saya ucapkan pada saat di iNews itu. Saya dengan sopan saya menyatakan kamu ini organisasi advokat yang mana. Bagi saya kamu itu adalah mantan pengacara. Karena sepengetahuan saya, Rasman Arif Nasution sudah dipecat dari KAI. Saya menghadiri rapat pemecatannya. Nah, saya nggak tahu, karena waktu itu katanya dia kabur, mengundurkan diri dan masuk organisasi yang lain, dan belum ada deklarasi menyatakan bahwa dia adalah anggota organisasi yang lain. Justru saya menganggap dia tidak gentle ketika dilaporkan orang, dia malah pindah ke organisasi yang lain gitu. Tapi tetap aja keanggotaan dia itu di Kongres Advokat Indonesia. Kalau memang Kongres Advokat Indonesia pernah menganulir, ya silakan umumkan. Apa dasar mengumumkan atau membebaskan dia daripada hukuman pemecatan itu? Nah, kalau memang sudah dipecat, ya makanya kita anggap dia mantan pengacara. Tidak boleh dia menafsirkan bahwa dia masih pengacara, yaitu tinggal klarifikasi ya, oh masih pengacara toh. Ya, kalau masih pengacara organisasi advokat mana? Ntar kalau lu salah gue laporin lu kabur lagi, dipecat lagi, kabur lagi, kan kira-kira seperti itu. Nah, tapi setelah dia mengatakan dia masih, saya nggak mempersoalkan. Bahkan ketika kita di bawah-bawah itu, yang ibu-ibu yang ada telalatnya seperti tompel itu di sini, itulah yang saya Farhad, kita damai, kamu orang hebat, orang besar, maaf, saling memaafkan. Nah, ketika tangan saya mulai memaafkan, ya dia salaman. Hanya beberapa kalimat, tiba-tiba ya dia memang menolak lagi gitu. Tapi ketika besok tampil di televisi lagi, dia umumkan lagi, Farhad telah meminta maaf kepada saya, gitu. Jadi bangga banget dia kalau dia mengatakan Farhad duluan minta maaf. Justru saya bangga mengulurkan tangan ke orang gitu. Jadi dia pikir itu mengecilkan saya. Justru saya anggap dia membesarkan saya, menyatakan tangan saya ringan untuk menyampaikan maaf dan hormat kepada orang. Nah, jadi perlu masyarakat ketahui, ya, sayalah orang yang melaporkan Rasman. Nih laporannya. Per tanggal berapa nih Bang? Per tanggal 14 Juni jam berapa ini ya?
Jam berapa? Jam 1:15. Jam 1:15 menit. Nah kalau itu abang atas. Saya melaporkan Rasman karena, dan ingat ya, nggak boleh lagi mengatakan saya menyebarkan percakapan. Itu bukan percakapan. Itu adalah nomor telepon pribadi saya yang mana Rasman menelpon. Kemudian dengan teriakan-teriakan tidak senonoh, kalimat-kalimat kasar yang saya anggap ini orang harus masuk penjara. Ya. Gara-gara laporan saya ini dia gerah, dia mencari-cari kesalahan saya. Katanya saya bilang dia bukan mantan pengacara. Iya memang kamu diumumkan pernah berhenti dan dipecat menjadi pengacara dari Kongres Advokat Indonesia. Se-Indonesia tahu. Ya. Dan pola perilaku kalian ketika berhadapan dengan kasus yang saya tangani adalah Saka Tatal dan Peggy, pembunuhan Vina. Saya heran orang ini mewakili siapa gitu. Teriak-teriak, bentak-bentak orang, akhirnya kalah. Nah, mulai saat ini saya katakan, kamu kan dulu nantang taruhan, kamu adalah pengacara yang kalah, kami yang menang gitu. Kalau sudah kalah, ya diam-diam saja, jangan banyak bawel. Oke? Jadi kita nggak takut dengan laporan, kita punya ahli bahasa, kita punya ahli, dan ngerti nggak lo, kalau diundang televisi, kamu kan dibayar. Mungkin dibayar 1,5 juta. Terus lu ngelaporin perdebatan di situ untuk memanggil produsernya, hostnya dipanggil, kameramen diambil, dipinggir, merepotkan. Ada undang-undang persnya. Tidak semudah itu. Jadi lu mau repot, emang lu bisa ngatur semua televisi, tinggal luruskan aja bahwa oh, ternyata tidak jawab. Ya kalau selama pengacara menggunakan ini, bukan menggunakan ini dan ini, dia pasti mengerti gitu. Apa yang salah? Kamu memang pernah dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Yang memecat kamu bukan Farhad Abbas, tapi organisasi, diumumkan oleh Ketua Umum. Dan sampai detik ini belum pernah Ketua Umum mengatakan bahwa kamu dibatalkan atau tidak dipecat. Saya sudah cek ke Wakil Ketua Umumnya Herman Kadir, ternyata Rasman Arif masih berlaku putusan pemecatan di Kongres Advokat Indonesia. Oke, Silakan konvensi pers menyatakan kamu itu bukan mantan pengacara, biar kami tahu gitu. Nah kemudian panggil ketua organisasi baru menjelaskan bahwa kamu adalah masih pengacara gitu, ya kan? Nah kalau tidak mau nanti saya yang gugat, saya akan gugat kamu untuk karena kamu melaporkan saya gugat dulu bahwa kartu berita acara sumpah kamu itu sudah tidak sah karena pernah dipecat dan tidak pernah ikut ujian ulang lagi menjadi pengacara. Belum ada pengampunan, amnesti, abolisi ataupun rehabilitasi nama. Belum pernah kami dapatkan itu, ya. Kalau udah dipecat ya harus, jangan lagi dibilang saya belum dipecat oleh putusan pengadilan. Enggak, aturan etik pengacara itu ada di organisasi advokat. Oke. Ya. Nah kalau dari Bang Rasman sendiri ini lebih tepatnya melaporkan karena berita bohong yang abang sebarkan karena itu yang bukan tadi yang berita mantan, bohong, yang nanti mantan akan malu pengacara sendiri. tadi. Kita juga punya bukti bahwa itu sudah se-Indonesia sudah tahu. Memang dia dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pengacara, ya, di Kongres Advokat Indonesia, organisasi dia. Masalah dia lari keluar kemudian ada tiba-tiba masih itu kan berarti kan dia belum menjalani hukuman di sini. Nanti kita gugat ini organisasi yang menerima dia, ya. Jadi jangan coba-cobalah gitu. Yang jelas yang kita laporkan itu dia. Sebenarnya saya nggak mau umumkan saya ngelaporin dia, tapi karena dia ngumumin ngelaporin saya gara-gara saya bilang dia mantan pengacara, kelewatan banget gitu. Dan itu nenek-nenek itu yang satu yang telalatnya begini gede sekali itu nggak usah kau bawel-bawel, jangan kait-kaitkan sama Elsa Sharif, ya. Ya jangan fitnah. Mana surat kuasa kamu dari Elsa Sharif untuk melaporkan saya? Mana? Tunjukkan, ya. Saya ini bos kamu ya, Rasman. Jadi grup kamu itu bosnya itu saya. Jadi jangan macam-macam. Kalau saya perintahkan kamu diam, jangan bawel. Ya. Kalau kamu bisa membuktikan ada surat kuasa dari Bu Elsa Sharif untuk melaporkan saya, ya. Kamu bawa ke sini. Kalau ada, kalau nggak ada, kamu silakan ke Monas
pakai baju seragam SD, pakai dasi merah, gaya patung pancoran, kemudian kamu hormat dari pagi sampai sore, ya. Udah gitu kan taruhannya kan. Nah, tapi kalau misalnya ada, ya saya yang begitu di sana. Jadi jangan bawel, terutama ibu-ibu siapa? Ibu Ida ya. Ibu Ida, kamu itu udah saya lihat kau bijaksana, suruh saya maafkan, kau sekarang bawel. Kenapa persoalan anak? Itu anak mantan saya, nggak ada kaitannya. Pasang badan, udah besar. Ya, kamu itu mungkin nggak akan masuk TV kalau tidak mendukung orang-orang yang menyerang saya. Jadi kamu itu Ibu Ida hanya masuk televisi karena ikut menyerang saya juga gitu. Ingat kamu ya, buktikan aja kalau Ibu Elsa Sharif itu menjelekkan saya. Ya, kamu jangan cuma nguping-nguping aja. Nanti saya punya waktu untuk menghadapi kalian gitu. Kita punya ribuan pengacara untuk menghajar kalian. Ribuan pengacara yang mendukung Saka Tatal dan Peggy siap menghajar kalian. Dan di belakang saya adalah netizen yang mendukung. Kalau netizen nggak mendukung saya nggak mungkin akan berjuang diganggu kalian ini. Saya akan kuat. Justru karena kekuatan para netizen inilah membuat saya pikir kalian itu hanya masalah sepele gitu, masalah kecil aja. Orang yang sudah kalah taruhan, katanya Peggy kalah, ternyata Peggy menang. Nah, tunggulah kemenangan dari Saka Tatal ya, oke? Oke. Bang, mau agak lebih jelas sedikit untuk laporan Abang terhadap Rasman ini, detailnya mungkin arahnya lebih kemana Bang? Maksudnya apakah masih ada berlanjut? Penghinaan, fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh si Rasman ini. Rasman ini dia pikir mulutnya itu berpangkat, tapi mulutnya kotor. Nah, laporin lagi, mulutmu memang sangat kotor. Ciri-ciri mulut kotor itu dari ucapannya selalu kotor keluarnya. Kalimat-kalimat hinaan dan cacian. Dan kau baru kapok sekarang. Kalau saya umumkan kau punya rekaman itu, bukan rekaman pribadi yang saya umumkan, tapi adalah bentuk kejahatan kamu. Sama orang kalau mencuri ada rekaman CCTV, kemudian tersebar CCTV itu, terus yang pencurinya datang menuntut kita undang-undang ITE. Nggak begitu ya. Makanya saya mengajar semua pengacara untuk pintar. Jangan cuma keras suaranya, tapi lembut, lemah otaknya. Oke. Satu lagi Bang, untuk prosedur hukum nanti barangkali yang Rasman laporkan soal Abang, kira-kira Abang akan... Saya nggak anggap laporannya Rasman. Laporannya Rasman itu dia bisa 3 tahun baru bisa. Itu pun terhalang nanti karena dia harus manggil Pemret, panggil si Aiman ya, Aiman atau kalau E-News tuh acara rakyat bersuara dia sama Aiman. Panggil Aiman lagi, panggil kameramen lagi, panggil Pemret lagi, dan pasti mereka akan membela saya. Dan ketika orang masuk di dalam TV itu, dia dibayar, dia menerima honor. Ya, jadi lu harus, ketika lu menghina orang lu nggak dilaporin, ketika lu, kecuali fitnah ya, ini tidak fitnah, hanya persepsi aja. Orang yang dipecat ngaku di sana dapat kartu, dia merasa masih pengacara dengan ungkapan sebetulnya memecat, kan kira-kira seperti itu ya. Akhirnya orang yang nggak tahu lu dipecat, Rasman, orang tahu semua lu dipecat. Dipecat Kongres Advokat, diumumkan secara terbuka dan sangat memalukan, mempermalukan. Orang udah nggak ingat itu, tiba-tiba lu ingatin lagi nih. Terus nanti lu salahin gue. Enggak. Lu waktu itu dipecat. Terakhir mungkin soal percakapan Abang dengan Bang Rasman yang viral. Itu adalah percakapan terkotor dan terhina. Itu harus dipiralkan. Karena itu adalah kejahatan. Kalau tidak dipiralkan, tidak akan masuk penjara. Viralkan dan hukum mulutnya. Jangan tunggu dihukum di neraka, tapi hukum di penjara Indonesia. Ya, kalau menurut Abang mungkin dari alasan tersendiri untuk menyebarkan selain kejahatan Bang. Misalkan kan situ memang nggak ada dialog ya. Di rekaman yang viral nggak ada dialog. Jadi Abang langsung diserang dengan kata-kata. Diserang kata-kata dia langsung. Itu kan nomor telepon saya penyerangannya. Bukan pembicaraan yang sifatnya rahasia atau apa, bukan rahasia umum atau itu memang kejahatan. Kalau ada CCTV-nya saya informasikan. Ya, hati-hati, tidak gampang menghina orang. Karena aku yakin dari hinaanmu itu
membuat aku dimuliakan, dan terbalik justru yang menghina yang hina. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.